Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usmanogi. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kami kembali akan berikan informasi terbaru kepada rekan-rekan honor sekalian, tentunya terkait dengan pelaksanaan seleksi CSN P3K di tahun 2022. Oleh karena itu silakan disimak Bapak Ibu videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa kami selalu ingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sekali mengupdate informasi-informasi terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke Bapak Ibu, langsung saja terkait dengan informasi terbaru yang akan kami sampaikan di sini berkaitan dengan hasil kelulusan seleksi kompetensi P3K. Yang mana khususnya untuk honorer ketahui, mana di sini sudah kita dapatkan beberapa pengumuman resmi dari beberapa instansi yang sudah mengumumkan terkait dengan hasil seleksi kompetensi P3K 2022, khususnya untuk P3K kesehatan terlebih dahulu Bapak Ibu. Yang mana di sini kita dapatkan salah satu instansi yaitu di Kabupaten Aceh Barat Bapak Ibu ya, mana sudah menyampaikan perihal hasil seleksi. Nah ini dia filenya, yaitu hasil seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional tenaga kesehatan ya Bapak Ibu untuk di tahun 2022. Namun dari pengumuman tersebut tentunya ada beberapa kode-kode ya, kode yang harus rekan-rekan peserta honor ketahui terkait dengan kelulusan P3K tersebut. Mana di sini disampaikan bahwasanya peserta yang pertama ya, yang peserta nyatakan lulus seleksi kompetensi calon P3K di tahun 2022 adalah peserta yang nama dan nomor pesertanya tercantum di dalam lampiran. Pengumuman ini kodenya P/L. Nah ini Bapak Ibu berarti nanti kodenya seperti ini, yaitu P/L, yaitu peserta yang lulus ya, itu artinya rekan-rekan sekalian lulus pada kolom keterangan yang dapat dilihat di website sscsn.bkn.go.id ataupun di website instansi masing-masing. Nah, di sini kita lihat untuk maksud dan arti dari kode pada kolom keterangan di setiap lampiran pengumuman kelulusan nanti. Yang pertama adalah kode P. Nah, kode P di sini artinya Bapak Ibu yaitu peserta yang memenuhi nilai ambang batas, yaitu menurut keputusan Menteri Pan-RB nomor 968 tahun 2022. Nah, ini untuk yang P3K kesehatan. Nah, kemudian kode P/L yaitu peserta yang memenuhi nilai ambang batas dan dinyatakan lulus. Berarti L di sini artinya lulus Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada juga kode P/L-2 atau kurang 2 di sini tulisannya, yaitu peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama. Nah, setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Nah, ini untuk kode yang ketiga ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kode TL. Nah, kode TL ini adalah peserta yang tidak memenuhi nilai ambang batas ya, menurut keputusan Menpan RB nomor 968 tahun 2022. Jadi ini tidak lulus Bapak Ibu yang TL ini, atau tidak memenuhi nilai ambang batas. Kemudian juga ada kode TH, yaitu peserta tidak hadir. Yang jelas Bapak Ibu kode TH ini tidak hadir. Nah, kemudian juga ada kode-kode afirmasi yang harus rekan-rekan ketahui. Yang pertama ada kode B, yaitu pelamar yang melamar pada fasilitas kesehatan yang lokasinya terpencil dan sangat terpencil ya, sesuai keputusan Menteri Kesehatan nomor 1345 tahun 2022. Nah, yang mana peserta ini mendapatkan tambahan nilai sebesar 35%. Yaitu dari nilai maksimal teknis atau 158. Ini untuk kode B. Kemudian kode C, yaitu pelamar yang berusia 35 tahun dan bekerja secara terus-menerus ya selama 3 tahun pada unit fasilitas kesehatan yang dilamar, dan ini mendapatkan tambahan nilai sebesar 25% dari nilai maksimal teknis atau 113. Nah, kemudian untuk kode yang D adalah pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan, yaitu tempat bekerja saat ini, dan mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai maksimal teknis atau tambahnya 68. Kemudian yang terakhir ada kode E Bapak Ibu. Nah, kode E ini adalah pelamar yang sedang dan atau telah menjalankan pengabdian layanan kesehatan masyarakat
mendapatkan tambahan nilai sebesar 5% dari nilai maksimal teknis atau 23 Bapak Ibu. Nah, itu untuk kode-kode afirmasi Bapak Ibu ya di kolom keterangan lampiran pengumuman kelulusan nantinya. Nah, mana di sini sampaikan juga peserta dapat melakukan sanggah ya. Nanti ada masa sanggah terhadap hasil seleksi melalui portal sscsn.bkn.go.id atau pada akun masing-masing dengan masa sanggah 3 hari sejak tanggal pengumuman ini Bapak Ibu ya, untuk masa sanggah. Nah, kemudian selanjutnya peserta dinyatakan lulus untuk segera menyampaikan kelengkapan berkas secara elektronik melalui sscsn.bkn.go.id yang secara teknis akan disampaikan lebih lanjut. Jadi bagi rekan-rekan yang lulus silakan menunggu untuk masalah teknisnya. Bagi yang lulus silakan saja dipantau terus website instansinya ataupun di akun SSCSN BKN. Kemudian yang kelima yaitu kelulusan peserta ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi peserta. Dihimbau agar tidak, nah ini penting sekali bagi rekan-rekan sekalian, tidak mempercayai apabila ada orang atau pihak tertentu atau calo ya yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi, yaitu dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun. Jadi jangan sampai rekan-rekan honorer terjebak dengan calo Bapak Ibu ya, karena semuanya pelaksanaan seleksi CSN itu gratis. Kemudian keputusan panitia seleksi penerimaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2022 ini bersifat mutlak ya dan tidak dapat diganggu gugat. Kemudian kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Nah, silakan Bapak Ibu membaca dengan sebaik mungkin, dipahami terkait dengan pengumuman disampaikan oleh setiap instansi terkait dengan pengumuman kelulusan ini, dan ini keluarkan 30 Desember 2022. Dan untuk lampirannya ada di bagian bawah Bapak Ibu. Nah, ini dia lampirannya, dan kalau kita cek ya Bapak Ibu terkait dengan kode-kode tadi seperti kita lihat di sini ada nilai kompetensinya, kemudian ada total, kemudian afirmasi yang diberikan dan keterangannya. Nah, ini contohnya yang lulus tadi ya, P per L, yaitu peserta yang mencapai nilai ambang batas dan lulus seleksi untuk di tahun 2022. Jadi selamat bagi rekan-rekan yang mendapatkan kode P per L karena dinyatakan sudah lulus seleksi kompetensi. Tinggal menunggu untuk teknis setelah lulus nanti tentunya pengisian DRH dan juga penetapan ini P3K dan lain sebagainya. Jadi silakan dicek nama rekan-rekan honor sekalian di lampiran pengumuman setiap instansi ataupun dicek di website BKD ataupun di akunnya Bapak Ibu untuk melihat hasil pengumuman kelulusan P3K di tahun 2022. Dan untuk yang lainnya kita dapatkan juga seperti di sini ya, di Sejunjung juga sudah menyampaikan hasil pengumumannya Bapak Ibu ya. Ini dia hasil pengumumannya, kode per L itu yang dinyatakan lulus ya sebagai P3K di tahun 2022. Kemudian di sini juga ada sudah di Tangerang Selatan Bapak Ibu ya, untuk P3K kesehatan tahun 2022, dan ini kode-kodenya juga ada. Dan juga sini tambahan ya, ada kode TMS ya. TMS artinya peserta tenaga kesehatan yang tidak memenuhi syarat. Artinya Bapak Ibu apabila TMS nantinya rekan-rekan sekalian melihat kodenya di bagian keterangan. Nah, ini dia lampirannya, silakan dicek Bapak Ibu namanya. Nah, ini banyak yang lulus Bapak Ibu, yaitu P per L ya, peserta menilai ambang batas dan lulus seleksi kompetensi P3K di tahun 2022. Oke Bapak Ibu, itulah informasi singkat yang dapat kami bagikan. Bagi informasi tambahan untuk P3K guru, sabar menunggu hasil pengumumannya karena tahapan selanjutnya masih untuk seleksi kompetensi bagi peserta umum. Nah, di sini di website resmi ataupun di portal informasi pendaftaran P3K guru di Kemendikbud itu adalah masih tahap sudah selesai pemilihan formasi pelamar umum. Selanjutnya ada pengumuman seleksi pelamar umum, dan selanjutnya lagi yaitu pelaksanaan seleksi kompetensi. Dan setelah selesai nanti untuk pelamar umum baru diumumkan hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum itu di 2 sampai dengan 3 Februari, dan nanti juga ada masa sanggah, jawab sanggah. Setelah itu baru pengumuman finalnya atau pengumuman kelulusan pasca sanggah, yaitu 20 sampai dengan 21 Februari 2023. Oke Bapak Ibu, semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat. Silahkan dicek di akunnya ataupun di website instansi masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.